Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita sempat ada libur sejenak di pekan yang lalu karena ada berbagai hal, anak baru pulih dari sakit, kemudian angkutan juga tidak ada saat itu, semua ambulans sibuk sehingga anak tidak memungkinkan untuk naik motor langsung ke sini, badan masih lemas sehingga anak putuskan untuk libur dulu. Maka pada malam ini biidznillah ta'ala kita insyaallah akan masuk ke bab baru, yaitu bab tamattu'. Bab tamattu', yang mana nama tamattu' ini adalah salah satu jenis haji dari jenis-jenis haji yang 3. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala, beliau mengawali bab ini dengan penjelasan al-ansaqu salasa. Al-ansaq jamak dari nusuk, yaitu cara pelaksanaan ibadah haji. Cara pelaksanaan ibadah haji ada 3. Yang pertama adalah tamattu, yang kedua adalah qiran, dan yang ketiga adalah ifrad. Yang ketiga adalah ifrad. Adapun tamattu adalah an yuhrima bil umrah fi asyharil hajj, yaitu seseorang berihram untuk berniat umrah di bulan haji. Ini yang menjadi titik fokus kita adalah umrah di bulan haji, yaitu bulan-bulan haji ada berapa? Ada dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ada 3 bulan. Summa yafraghu minha, kemudian selesai dari haji, dari umrah, masih pada bulan haji tersebut, wa yuhrimu bil haji fi 'amihi, kemudian berniat ihram dengan haji di bulan tersebut, di tahun yang sama. Ini disebut haji tamattu. Saya ulang lagi, bahwasanya haji tamattu adalah an yuhrima bil umrah fi asyhuril haji summa yafraghu minha. Berihram untuk berhaji, berumrah, untuk melaksanakan umrah di bulan-bulan haji, dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka setelah selesai dari itu, maka dia menunggu dan berihram dengan niat haji
di tahun yang sama. Adapun qiron adalah wa an yuhrima bihima jami'an. Seseorang berihram dengan niat haji dan umrah sekaligus. Dengan niat haji dan umrah sekaligus. Au yudkhilal hajja al umrah, atau memasukkan niat haji ke umrah. Sehingga ketika dia selesai dari umrah, dia tidak langsung tahallul, tetapi menunggu proses manasik atau rangkaian ibadah haji sekaligus. Tidak tahallul tapi sekaligus haji. Fatadakhalu af'aluhuma, sehingga manasik umrah dan haji itu digabung sekaligus dengan rangkaian satu ihram dan satu tali tahallul. Adapun ifrad adalah an yuhrima bil haji mufridan lahu 'anil umrah. Adapun haji ifrad adalah seseorang berihram secara tersendiri untuk haji tanpa umrah. Umrahnya kapan? Di tahun yang lain. Ya, di tahun yang lain. Para ulama berbeda pendapat tentang keutamaannya. Wakhtalafal ulama'u fi afdhaliha, mana yang paling utama dari tiga jenis haji tersebut. Wa yati insyaallah fil ahaditsil qadimah, maka akan dibahas insyaallah taala pada hadis-hadis yang akan kita lewati. Ya, fa insyaallah malam ini kurang lebih mungkin kita akan melewati 3 hadis, ya. Tidak terlalu panjang karena hadis keempat kalau tidak salah pembahasannya cukup panjang dengan ikhtilaf ulamanya. Maka malam ini kita rencanakan cukup 3 hadis dulu untuk kita bahas. Hadis pertama, saya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari Abu Jamrah. Hadis dari Abu Jamrah Nasr bin Imran Ad-Dubai. Nasr bin Imran Ad-Dubai. Beliau mengatakan, sa'altu bin Abbas anil mut'ah. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mut'ah. Mut'ah itu artinya adalah tamattu, yang tadi kita sebutkan definisinya atau pengertiannya. Umrah dulu di bulan haji, lalu setelah tahallul dari umrah melanjutkan ihram untuk haji. Maka Ibnu Abbas memerintahkanku dengannya, fa amaruni biha. Wa sa'altuhu 'anil hadyi, dan aku, yaitu Nasr bin Imran, juga menanyakan Ibnu Abbas tentang hadyu, ya. hewan hadyu. Faqala fiha jazurun aw baqarah aw syatun aw syirkun fidamin. Beliau menjawab, di dalamnya ada kebolehan menggunakan jazur. Jazur itu adalah unta, au baqarah atau sapi, au syatun atau kambing, au syirkun fidamin atau bersekutu dalam penyembelihan hewan, yaitu pada al-baqar awil ibil, bersekutu pada penyembelihan dari sapi ataukah unta. Adapun di kambing maka tidak ada syirik atau tidak ada musyarakah, tidak ada penggabungan. Tidak ada penggabungan dari beberapa individu, yaitu 7 orang. Dan beliau mengatakan, yaitu Abu Jamrah, wa ka'anna unasan karihuha, seakan-akan manusia itu masih membenci haji tamattu. Fanimtu lalu pada suatu malam aku bermimpi tidur, faraitu fil manami ka'anna insanan yunadi, seakan-akan aku melihat di dalam mimpi ada orang yang menyeru hajjun mabrur, hajinya mabrur, haji diterima.
wa mut'atun mutaqabbalah, dan haji tamattu'nya adalah diterima. Fa'ataitu Ibnu Abbas, maka aku mendatangi Ibnu Abbas. Fahaddastuhu, lalu aku ceritakan mimpiku. Faqala Allahu Akbar sunnatu Abil Qasim. Allahu Akbar itu adalah sunnahnya Abul Qasim, atau sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana umum dari hadis ini? Mengapa kok di situ dijelaskan kalau ada orang-orang yang tidak menyukai haji tamattu? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Kata beliau, "Kana al-Arabu fil jahiliyah ya'udduna al-umrata fi ashhuril haji min afjaril fujur." Ya, orang-orang Arab pada masa jahiliyah menganggap umrah pada bulan-bulan haji itu termasuk hal yang paling tercela, hal yang sangat tercela atau sangat termasuk dosa besar ya, di masa jahiliyah. Wa yaqulun, sampai mereka mengatakan, idza afal asar wa bari'ad dabar ya, atau dubur wan salakha safar halatil umratu liman i'tamara. Idza afal asar, apabila jejak-jejak ya, telah terhapus, telah hilang jejak-jejak perjalanan. Wa bari'ad dubur ya, dubur di situ makna zuhur. Ketika luka-luka pada binatang saat perang itu sembuh ya, perang apa, luka-luka dari peperangan pada hewan-hewan telah sembuh. Wan salakha safar, dan telah berlalu bulan Safar. Artinya ketika bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu masuklah bulan apa? Baru Muharram, lalu pada bulan kedua Safar. Artinya pada masa jahiliyah mereka baru boleh melakukan umroh itu setelah pergantian tahun, setelah selesai dari bulan haji, yaitu melewati bulan Safar. Kata mereka halatil umrah, pada saat itu baru dibolehkan umrah. Halatil umrah liman i'tamar, bagi orang yang mau berniat umrah. Hatta ja'al islamu fa abtala hadil aqidah, maka sampai datanglah Islam yang membatalkan keyakinan ini, keyakinan sialnya orang yang melakukan umrah di bulan-bulan haji. Dengan firman Allah Ta'ala, faman tamatta'a bil umrah ilal haji famastaysara minal hadyi. Barang siapa yang mau tamattu dengan umrah ya, bersenang-senang, yaitu menggabungkan antara haji dan umrah ya, umrah dimasukkan umrah ke haji, famastaysara minal hadyi, maka hendaklah dia menyiapkan apa yang mudah baginya dari hewan hadyu. Hadyu tadi disebutkan entah itu unta ataukah sapi ataukah syah. Syah itu bisa dari dha'n, dari apa? Biri-biri atau domba, ataukah satunya lagi yaitu kambing kacang, yaitu mi'zah. Kambing kacang. Nah, kalau bahasa itu kambing Jawa. Kalau di daerah Jawa Timur, kambing kacang itu bisa naik ke bukit ya, kambing bukit itu kambing Jawa. Keseimbangannya cukup bagus. Wa al-ghafirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membatalkan, mengcancel keyakinan tersebut. Idh i'tamara fi ashhuril haji bi umratin mufradah, yang mana beliau berumrah ya pada bulan haji, pada bulan-bulan haji dengan umrah secara terpisah. Wa jama'a bainaha wa baina hajjatihi, dan juga beliau pernah menggabungkan antara umrah dan haji beliau, li'annahu ahrama qarinan, karena beliau
berihram untuk haji qiran dengan membawa hadyu dari Madinah. Wa ma'a hadza faqad baqiyatun min tilka al-'aqidati fi nufusi ba'dil muslimin min ahli sadril awal. Akan tetapi ada masih tersisa ya, tentang keyakinan jahiliyah tersebut pada sebagian jiwa-jiwa kaum muslimin yang baru masuk Islam pada generasi awal setelah penaklukan Mekah. Oleh karena itu Abu Jamrah di situ tertulis Abu Hamzah ya, bertanya kepada Ibnu Abbas ani tamattu bil umrah ilal haji ya, tentang menggabungkan atau melaksanakan umrah di bulan-bulan haji. Fa amaruhu biha, maka Ibnu Abbas menyuruh Abu Jamrah melaksanakannya. Summa sa'alahu 'anil hadil maqruni ma'aha fil ayah. Begitu pula Abu Jamrah bertanya tentang hadyu yang disebutkan bersamanya dalam ayat tentang faman tamatta'a bil umrah ila haji famastaysara minal hadyi. Di sini ditanyakan tentang hadyu oleh Abu Jamrah. Maka Ibnu Abbas menceritakan fa akhbarahu annahu jazur wa hiya afdaluhu. Maka Ibnu Abbas menceritakan bahwa jazur yaitu ibil unta adalah yang paling utama untuk dipakai untuk hadyu. Tsumma baqara tsumma syah. Kemudian apabila tidak ada unta maka sapi, bila tidak ada sapi maka kambing. Au subu'il badanah, atau sepertujuh dari unta, awil baqara, ataukah sepertujuh dari sapi, urunan, kontengan. Satu orang sepertujuh bagian kali 7 orang. Ma'aman ishtaraku fiha lil hadi awil udhiyah. Bagi orang yang bersekutu ya, bergabung di dalam hadyu ataukah udhiyah untuk penyembelihan di hari Nahr. Fakana ahadan arada Aba Hamzah atau Aba Jamrah fi tamattu'ihi. Seakan-akan ada seseorang yang menentang Abu Jamrah di tamattu' beliau yang beliau laksanakan. Far'a hatifan yunadihi fil manam, maka Abu Jamrah atau Nasr bin Umran beliau melihat ada orang yang menyeru di dalam mimpinya, hajjun mabrur wa mut'atun mutaqabbalah. Hajinya mabrur diterima dan haji tamattu'nya pun diterima. Fa'ata bin Abbas liyubashshirahu bihadhihi ru'yal jamilah. Maka beliau mendatangi Ibnu Abbas untuk menceritakan mimpi yang bagus ini. Walamma kanat ru'ya as-salihah juz'an min ajza'in nubuwah farah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma biha. Tatkala bahwasanya mimpi adalah termasuk dari bagian kenabian, bagian dari kenabian yang diterima, maka Ibnu Abbas pun merasa gembira, wastabsyara anna waffaqahu Allah taala lis-shawab. Maka Ibnu Abbas pun menceritakan bahwasanya itu sebagai kabar gembira dari Allah taala untuk Nasr bin Imran, bahwasanya Allah taala telah memudahkannya, memberi taufiknya untuk melakukan tata cara haji dengan benar. Salah satu tata cara haji dengan benar dengan mengatakan Allahu Akbar hiya sunnatu Abil Qasim. Allah Maha Besar, bahwasanya haji tamattu adalah termasuk sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah jawazut tamattu wal ityanu bil umrah fi asyhuril hajj. Boleh melakukan haji tamattu ya, dan melaksanakan umrah di
bulan-bulan haji. Kama an in aqada alaihi al-ijma' fi ma ba'du. Sebagaimana ya, terkumpul ijma', in aqada bimana ijtama'a. Sebagaimana terkumpul padanya ijma' setelahnya. Kemudian yang kedua, anal murada bil hadyi al-madhkuru fi qoulihi ta'ala famastaysara minal hadyi. Kemudian maksud dari hadyu yang disebutkan dalam ayat, apa yang mudah maka baginya apa yang mudah dari hadyu adalah dengan urutan pertama adalah al-badanah, yaitu unta. Awil baqarah, apabila tidak ada unta maka sapi. Au syirku fihima, ataukah apa namanya tadi, syirku adalah musyarakah, bergabung sepertujuh dan bagian dari unta tersebut kepada 6 orang yang lain. Kemudian apabila memang tidak bisa maka baru pilihan keempat adalah kambing. Kemudian faedah keempat, kaidah ketiga afan, al-istithnasu birru'ya fi ma yaqumu alaihi dalil syar'i. Al-istithnasu birru'ya yaitu mengambil pelajaran dari mimpi. Fi ma yaqumu alaihi dalil syar'i, apa yang sesuai, apa yang ada dalil syar'inya. Artinya mengambil faidah atau pelajaran dari mimpi itu apabila sudah dikuatkan dengan dalil, bukan menimbulkan hukum baru, bukan dalam rangka mengambil hukum baru yang tidak ditetapkan sebelumnya dari nas, baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dengan mengambil pelajaran dari mimpi tersebut lebih menenangkan hati dan ta'yidan biha, lebih menguatkan pilihan kita. Li'annaha 'azimatul qadri fi syar'i, karena mimpi adalah memiliki nilai yang tinggi, nilai yang agung di dalam syariat. Wa juz'un min sunnah min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dan mimpi adalah satu dari 46 bagian kenabian. Satu dari berapa? 46 bagian kenabian. Sehingga Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan hadzal istihnaf wa tarjih la yunafil usul. Ya. Mengambil pelajaran dari mimpi dan menguatkannya adalah tidak menafikan prinsip-prinsip syariat, tidak meniadakan atau menafikan prinsip-prinsip syariat. Asalkan tadi, yaitu apa? Fi ma yaqumu alaihi dalil syar'i. Mimpi tersebut adalah sudah ada landasan pokoknya di dalam syariat, bukan mengambil hukum baru, ya, apalagi membatalkan, menasah dari apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak berlaku. Kemudian yang keempat adalah al-farahu bi isabatil haqq wal ightibatu bihi. Ya. Boleh merasa senang ketika menetapi kebenaran, ketika sesuai dengan kebenaran dan gembira dengannya. Li'annahu alamatut taufiq, karena ini adalah tanda-tanda seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita pada suatu kondisi bingung mana yang benar antara A atau B, lalu kita pilih A misalkan, dan kita walaupun sudah pilih A, kita tetap konsultasikan dengan ahli ilmu. Ternyata setelah dikonsultasikan dengan ahli ilmu, ternyata pilihan kita benar A, maka kita dibolehkan untuk bergembira, karena itu adalah alamat kita sebelumnya telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pas dalam memilih kebenaran. Ana izin minum dulu sebelum masuk pada hadis ke 226. Bismillah.
Baik. Kita lanjut pada hadis ke-226. Al-hadisus sadis wal 'ishruna ba'dal mi'atain. Hadis ke 226. Qala an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan secara mu'allaq dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, beliau bertanya, ya Rasulullah, ma sya'nun nasi halu minal umrah wa lam tahila anta min umratika. Hafsah, ya, salah satu dari anak Umar bin Al-Khattab, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa, wahai Rasulullah, mengapa manusia sudah selesai tahallul dari umrah tetapi engkau belum tahallul dari umrahmu? Ini perbedaannya antara haji tamattu dan haji qiran. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni labbattu ra'si. Ya. Aku telah merapikan kepalaku, maksudnya menahan rambut beliau agar tidak kusut masai. Wa qalatu hadyi, dan telah mengikat hewan hadyuku, ya, sudah mempersiapkan hadyu dari Madinah. Ini yang membedakannya, bahwasanya orang yang berihram dengan haji qiran adalah dia membawa hadyu dari daerahnya. Dan ternyata pilihan Nabi ketika beliau melaksanakan haji qiran adalah memberatkan beliau, sehingga ketika ada sebagian sahabat yang ingin mengikuti haji beliau dalam bentuk qiran tanpa membawa khidmat hadyu, adalah beliau menyarankan untuk tahallul. Di sini ditanyakan oleh Hafsah, mengapa orang-orang dari Madinah sudah bertahallul dari umrah tetapi engkau belum bertahallul dari umrahmu? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya sudah menahan rambutku dan telah mengikat hewan hadyu, fala akhiru hatta anhar, maka aku tidak bertahallul sampai melewati hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Makna dari hadis ini, kata Syekh Al-Basar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihram pada haji wada bil umrah wal hajj, dengan niat umrah dan haji sekaligus. Wasaqal hadya, dan beliau membawa hewan hadyu. Walabbada ra'sahu bima yumsikuhu 'anil intishar. Beliau sudah menahan kepalanya, menahan rambutnya, apa yang dapat menahan rambutnya dari kusut masai. Li'anna ihramahu sayatul, karena ihramnya akan lebih panjang, tidak ada melewati tahallul untuk umrah, tetapi tahallul sekaligus setelah melewati manasik haji. Wa ahrama ba'du ashabihi ka ihramihi, maka sebagian sahabat beliau ihram sebagaimana ihramnya beliau. Wa ba'du ahrama bil umrah mutamatti'an biha ilal hajj, sebagian yang lain berihram dengan umrah, dengan niat tamattu kepada haji, yaitu diselah dengan tahallul terlebih dahulu. Wa aktsaruhum lam yasul hadya, sebagian besar dari mereka tidak membawa hewan hadyu dari Madinah. Wa ba'dhum saqahu, dan sebagian yang lain membawa kambing atau membawa hewan hadyu dari Madinah. Falamma wasalu ila Makkah wa tawafu wa sa'u, amara man lam yasqul hadya minal mufridin wal qarinin an yafsahu hajjahum. Ketika mereka sampai di Madinah, ketika sampai mereka sampai di Makkah, sudah tawaf, kemudian sudah sa'i, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang tidak membawa hadyu
dari jenis haji ifrad dan qiran untuk membatalkan hajinya, al-yafsa'u hajjahu. Maksudnya apa? Manasik mereka ubah niatnya menjadi umrah. Mereka ubah niatnya menjadi umrah. Bagi siapa tadi? Orang-orang yang tidak membawa binatang hadyu. Wa yatahallalu, lalu disela dengan tahallul. Artinya baru berniat ihram untuk haji setelah tahallul umrah. Amma huwa, adapun beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, wa man saqal hadiya minhum, dan siapapun yang membawa hewan hadyu dari kalangan mereka, fabaqau ala ihramihim wa lam yahillu, maka mereka yang membawa hewan tersebut tetap pada ihramnya dan tidak bertahallul. Fasa'alathu zawjuhu, maka salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, yaitu Hafsah, lima halun nas walam tahil, mengapa manusia itu sudah bertahallul, lima halan nas walam tahil, mereka sudah bertahallul namun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum bertahallul. Maka seakan-akan Nabi belum jawab, li'anni labatu ra'si wa qallatu hadi wa suqtuhu wa hadha mani'un li, aku sudah merapikan kepalaku, rambutku untuk tidak langsung saya cukur, dan sudah mengikat apa tadi? Hewan hadyu beliau dan membawanya, dan ini yang menjadi larangan beliau untuk segera bertahallul, tidak sebagaimana para sahabat yang tidak membawa hewan hadyu dari Madinah. Hatta yablughal hadyu mahillah, sampai hewan hadyu tersebut sampai pada tempat penyembelihannya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, wa huwa yaumul qidha'ul haji yauman akhir, yaitu hari selesainya rangkaian ibadah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam hajja qarinan kama taqaddama tahqiquhu. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haji qiran karena membawa hadyu, sebagaimana datang perincian definisinya di awal. Yang kedua, masyru'iyatu sawqil hadyi minal amakinil ba'idah wa annahu sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi dibolehkan atau disyariatkan membawa hewan hadyu dari tempat yang jauh, maksudnya dari tempat asalnya, dan ini termasuk sunnah Nabi secara fi'liyah, dengan catatan tentu tidak memberatkan. Ya, kalau kita datang dari Indonesia naik pesawat terbang bawa kambing tentunya akan merepotkan, taruh di bagasi takutnya mati dan seterusnya. Tetapi bila memang tidak memberatkan, seperti dari Madinah yang saat itu menggunakan perjalanan darat dengan unta dan seterusnya, maka tidak mengapa. Yang ketiga, masyru'iyatu taqlidil hadyi, disyariatkan mengalahkan sesuatu di hewan yang akan disembelih untuk hadyu. Wa dzalika bi an yudha'a fi riqabiha qalaqid min al-asya' allati lam yajri 'adatan bi taqlidiha biha, yaitu dengan meletakkan di leher hewan tersebut sesuatu yang secara umum tidak biasa digantungkan. Hikmahnya adalah i'lamu hali tahtariman fala yata'arradu laha. Hikmahnya adalah agar hewan tersebut tidak diganggu karena hendak disembelih untuk rangkaian manasik haji, dan tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk yang lain, entah itu diperah susunya ataukah disembelih sebelum waktu nahar dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kita sudah mendengar waktu adzan isya, kita jeda terlebih dahulu, lalu kita teruskan setelah
adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan faedah dari hadis kedua, dari hadis Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Yang keempat, masyru'iyatu talbidis syahril mursal fil ihram. Disyariatkan untuk talbid, merapihkan rambut pada saat ihram, sebagaimana hal ini dilaksanakan atau dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi an yaj'ala fi syahri ma yumsikuhu minal intifash, yaitu dengan menjadikan untuk rambut apa yang dapat menahannya dari kekusutan, dari acak-acakan rambut, terutama ketika orang tersebut menggabungkan antara umroh dan haji pada satu ihram, satu kali tahallul, yaitu karena membawa hewan hadyu. Yang kedua adalah apabila kondisi rambutnya seperti rambut Nabi SAW yang panjang. Adapun seperti rambut saya yang pendek seperti ini, rambut Pak Mujahidin, Pak Qasim, maka tidak masalah, tidak menggunakan sesuatu yang dapat menahan rambut. Yang kelima, anna sawqal hadyi minal hil yamna'ul muhrim minat tahalluli hatta yunharu hadyuhu yauman nahr. Bahwa membawa hewan hadyu dari daerah halal, dari luar area haram, dari luar Tan'im, dari luar Hudaybiyah, dari luar area haram, maka ini menjadikan orang yang membawanya ketika muhrim, ketika berihram, tercegah dari tahallul sampai hewan hadinya dibawa kepada tempat penyembelihan di tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya ketika seseorang berihram lalu membawa hewan tersebut, maka secara tidak langsung beliau sudah berniat untuk haji qiran, yaitu menggabungkan ihram untuk umrah dan haji sekaligus dengan satu kali tahallul. Kemudian yang keenam, idza lam yasqu al-hadya fa yushra'u lahu fasah haji ila al-umrah. Bila dia tidak membawa hadyu, maka disyariatkan ketika dari awal sudah berniat haji untuk mengganti niatnya untuk umrah. Lalu dia tahallul darinya, summa yuhrimu bil haji fi waqtihi. Lalu setelah dia tahallul dari umrah, maka dia berihram lagi untuk haji di waktu berikutnya. Tapi kita masuk ke hadis ketiga. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari Imran bin Husain, membawakan hadis secara mu'allaq dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, unzilat ayatul mut'ah fi kitabillah. Diturunkan ayat tentang mut'ah. Mut'ah di sini adalah mut'ah tamattu di dalam haji, bukan mut'ah nikah mut'ah, bukan. Di dalam Al-Qur'an. Fa fa'alnaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami pun melaksanakannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yanzil Qur'anun bi hurmatiha, dan tidak turun ayat yang lain untuk mengharamkan tamattu. Tamattu di dalam haji. Walam yanha anha hatta mat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau sendiri tidak melarang dari haji tamattu sampai beliau meninggal. Faqala rajulun bi ra'yihi ma syaa,
maka berkatalah seseorang dengan pendapatnya apa yang dia mau atau apa yang dia kehendaki. Dan Al-Imam Bukhari mengisyaratkan bahwasanya lelaki yang disebutkan dalam hadis ini, faqala rajulun, beliau adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, walaupun Umar terkenal dengan mulham, yaitu yang sering dikasih ilham oleh Allah Taala, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi terkadang pendapatnya tidak mencocoki kebenaran. Termasuk dalam kasus ini adalah beliau berpendapat tamatu itu dilarang. Nanti akan dijelaskan di makna global hadis ini. Dalam riwayat Imam Muslim, kata beliau, nazalat ayatul mut'ah, yakni mut'atul hajj. Turun ayat tentang mut'ah, yaitu mut'ah haji. Mut'ah haji adalah berumrah di bulan-bulan haji. Wa amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengannya, yaitu memerintahkan mut'ah, bolehnya niat umrah di bulan haji. Summa lam tanzil ayatun tansakhu ayat mut'atil hajj. Dan tidak turun ayat satu ayat pun yang menasakh atau menghapus kebolehan tamattu di dalam haji. Walam yanha anha hatta mat. Nabi sendiri pun tidak melarang sampai beliau wafat. Walahuma bima'nahu, dan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis ini dengan maknanya, artinya tidak sesuai dengan lafadznya. Makna umum dari hadis ini, kata Umran bin Husain, beliau menyebutkan tentang mut'ah bil umrah ilal hajj, yaitu mut'ah di sini adalah artinya tamattu, meniatkan umrah di bulan-bulan haji sampai menyambungnya dengan haji yang dipisah dengan tahallul tadi. Katanya, innaha syuri'at bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mut'ah dalam haji ini adalah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, wa ijma'i ashabihi, dan kesepakatan para sahabat, wa hadhihi hiyal usulul idham fi dalalati 'ala al-ahkam syar'iyyah, yang mana tiga hal ini, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, dan ijma' para sahabat, adalah tiga fondasi besar dalam pendalilan atas sebuah hukum syariat. Adapun dari Al-Quran adalah ayat faman tamatta'a bil umrah ilal haji famastaysara minal hadi. Siapa yang ingin menikmati rangkaian hajinya dengan umrah, maka hendaknya dia menyiapkan apa yang mudah baginya dari hewan hadyu. Adapun dari sunnah adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meniatkan umrah di bulan haji. Wa iqraruhu alaihi, dan takrir atau persetujuan Nabi atas pembagian perbuatan sahabat. Beliau tidak melarangnya, tidak menegurnya. Adapun ijma' adalah faqad fa'alaha ba'dhum. Nah, ini dikerjakan oleh sebagian sahabat, ma'ilmi man lam yaf'alha wa sukutuhu. Sedangkan diketahui orang yang tidak melaksanakan haji tamattu, mereka diam, tidak ada pengingkaran dari kalangan sahabat yang melaksanakan haji tamattu. Wa ba'da hadza lam yanzil ma yansahuhu. Dan setelah adanya tiga hal ini, dalam Al-Quran sudah ada, dari hadis Nabi SAW, fi'il Nabi sendiri ada, dari ijma' pun ada, tetapi tidak ada turun ayat yang menasahnya, yang menghapus tentang haji tamattu. Wa tufiya Nabi SAW wa huwa baqiyatun lam tansakh ba'da hadza. Dan ini tetap sampai beliau wafat tidak ada satupun ucapan Nabi yang menasah haji tamattu ini. Wa kaifa yaqulu rajulun bi ra'yihi wa yanha anha. Lalu bagaimana ada seseorang yang menggunakan
logikanya atau pendapatnya yang melarang hal itu. Yang ini adalah diisyaratkan kepada pendapat Umar bin Al-Khattab yang melarang dari tamattu di bulan haji. Ijtihadan minhu, karena beliau berijtihad. Liyukthira zuwal bait fi jami'il am. Umar bin Al-Khattab berijtihad melarang umroh di bulan-bulan haji, alasannya agar orang-orang umroh itu tetap ramai di sepanjang tahun. Kalau dibolehkan umrah khusus di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, khawatirnya Muharram sampai bulan Ramadan tidak ada yang umrah lagi. Ini pandangan awal Umar bin Al-Khattab. Li'annahum idza ja'u biha ma'al haji lam ya'udu ilaihi fi ghairi mausimil hajj. Menurut pandangan Umar, bila orang-orang yang hendak haji sekaligus umrah saat itu, maka mereka tidak akan kembali untuk melaksanakan umroh di selain musim-musim haji, yaitu di 3 bulan awal, ya, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tetapi di sini prinsip ahli sunnah adalah kitabullah ta'ala wa sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam aula bil ittiba'i min qawli kulli ahadin mahmakan. Ya. Ketika Al-Quran telah menetapkan, sunnah Nabi SAW telah menetapkan, maka ini lebih utama untuk diikuti bila dibandingkan dengan pendapat seseorang yang menyelisihinya. Dan ini adalah terkandung pelajaran manhajiyah, yang hendaknya kita ikuti. Walaupun kita sedang belajar fikih, tetapi ada metode berpikir yang patut kita pertahankan. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama adalah masyru'iyatut tamattu wa subutuhu fil kitabi wa sunnah. Disyariatkannya haji tamattu dan ketetapannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ketetapannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ternyata inilah yang mudah bagi kita, terutama bagi orang-orang yang tinggal jauh dari kota Mekah. Yang kedua, annahu qad tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hukmuhu baqin lam yansah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka hukumnya adalah setelah beliau tidak ada perubahan dari beliau, maka hukumnya tetap dan tidak dinasakh oleh pendapat seseorang. Tidak dinasakh oleh pendapat seseorang setelah atau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah ketiga, annahu la yahillul ahdu bi ra'yi ahadin yukhalifu ma warada 'anillahi ta'ala. Tidak halal mengambil pendapat seseorang yang zahirnya menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yang zahirnya ada pada firman Allah Ta'ala, au an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ataukah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, qauluhu, ini dari ucapan Imran bin Husain, lam yanzil Qur'anun yuharrimuha. Tidak turun satu ayat Al-Qur'an pun yang mengharamkannya, yaitu mengharamkan haji tamattu. Dalil ala subutin naskhi fi syariah wa anna al-Qur'an yansakhu bil Qur'an, adalah sebagai bukti atas adanya nasakh di dalam syariat, adanya nasakh pada sebagian hukum. Nasakh itu ada beberapa jenis, ada yang dinasakh lafadz dan maknanya, ada yang dinasakh lafadz tapi hukumnya masih berlaku, ada yang dinasakh maknanya yaitu hukumnya tetapi lafadznya masih ada, dan ada yang tetap. Ada yang tetap. Ini menyelisih apa yang
dipikirkan oleh sebagian orang bahwasanya di dalam Islam itu tidak ada nasakh. Alasannya apa? Allah itu tidak lupa. Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Ya, alasan mereka benar, tetapi dengan premis-premis macam itu lalu menghasilkan produk berpikir yang salah, maka ini tidak tepat. Ya. Alasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak lupa benar, tetapi bukan berarti menihilkan adanya nasakh. Allah taala sendiri berfirman, "Ma nasakh min qaulin aw na'ti biha bi khairin minha aw misliha." Di dalam surat Al-Baqarah. Tidaklah Allah taala menasakh sesuatu, melainkan Allah taala datangkan yang lebih baik darinya ataukah yang semisalnya. Ya. Karena ada orang yang berpikiran tidak ada nasakh di dalam Islam. Kalau dari ayat mungkin mereka akan kelimpungan untuk membantahnya, tetapi dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka akan mudah mengatakan ini hadis yang dhaif secara matan. Contoh hadis yang dibantah oleh mereka, yang ditolak oleh mereka adalah hadis jumlah sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Mi'raj, yang dari 50 kemudian turun ke 45, kemudian turun ke 40 dan sampai 5 waktu. Itu mengatakan apa? Bukankah Allah Ta'ala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Bukankah Allah Ta'ala berfirman tidaklah Allah Ta'ala membebani satu jiwa pun melainkan sesuai dengan kemampuannya? Mengapa kok Allah nggak langsung ngasih 5? Nah, gitu. 50 dulu. Lalu mereka pun meragukan hadis tersebut, padahal hadis tersebut diriwayatkan dalam kitab-kitab yang muktabar, Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Alasannya itu karena mereka menihilkan adanya penasakhan, ada penghapusan sebagian hukum diganti dengan yang lebih baik ataukah yang semisalnya. Maka jawaban kita apabila ada yang demikian, ketika Allah Ta'ala tetapkan awalnya 50 adalah menguji keimanan kita, apakah kita sami'na wa ta'na ketika tidak. Yang kedua, ketika Allah Ta'ala tetapkan yang terakhir adalah lebih ringan, adalah itu sebagai bentuk rahmat untuk umat Islam. Wong kadang-kadang kita dikasih 5 waktu saja banyak yang belum melaksanakan 5 waktu. Tetapi biidznillah ketika dia tahu ternyata awalnya 50 waktu, maka dia merasakan bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala atas sebagian syariat kita. Itu faedahnya atau hikmah tersembunyi adanya nasakh pada sebagian hukum. Kemudian kita masuk ke 5. Qauluhu wa lam yanha anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak melarangnya. Ini menjadi dalil ala jawazi naskhil Quran bisunnah. Ini menjadi bukti terkadang ayat Al-Quran bisa dinasakh dengan sunnah Nabi, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak masalah di dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Wa wijhatuhu annahu lam yakun nasakh mumkinan lam ihtaja ila al-ihtiraz fi rafi hukmi tamattu as-sabit bil Quran min nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sunnah tidak dapat menasakh Al-Quran, maka kita tidak butuh memperhatikan barangkali di sana ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat hukum tamattu, mengangkat hukum kebolehan haji tamattu dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dari persaksian sahabat, diantaranya adalah Imran bin Husain, kemudian Ibnu Abbas, ternyata tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hadis pun sampai beliau meninggal. Itu artinya ketika Allah Taala berfirman, "Faman tamata bil umrati lil haji famastaysara minal hadi," ini bisa saja ternasakh atau terhapus dengan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun membantah orang yang meyakini kalau nasakh ya harus Quran dengan Quran. Sunnah kan di bawah rutbahnya Quran. Itu menurut mereka. Sehingga dahulu ada faidah ketika saya menukil ucapannya Syekh Abdul Aziz Asy-Syaikh dari kitab beliau, yaitu Al-Kutubus Sittah,
Ada masdar awal, masdar sani itu dibantah habis-habisan oleh Ustaz Haikal Basyarahil. Katanya ini salah ucapan ini salah. Yaitu sumber pertama, sumber kedua, seakan-akan sunnah itu derajatnya di bawah Al-Quran, padahal secara hukum adalah sama. Adapun secara fadilah bacaan, maka ini Al-Quran ada sisi ta'abbud, yaitu ada sisi ibadah ketika membacanya. Adapun hadis maka tidak ada sisi ta'abbudiyah. Ini saja. Tetapi dari sisi hukum sama, tidak ada pembedaan antara Al-Quran dan Sunnah. Sampai saya insecure, ibaratnya insecure ketika mau sidang akhir bersama Ustaz Haikal. Ternyata qadarullah masya'al, beliau ada sidang fatwa saat itu sehingga sebagian munakis diganti ya. Di antaranya adalah beliau diganti dengan Ustaz Abdul Roy ya, yang lebih rahim, alhamdulillah. Ustaz Abdul Roy dengan Ustaz Bisri Tujang. Saat itu beliau tinggal di Ternate. Tapi kita baca hadis faidah terakhir. Qauluhu rahimahullah radhiyallahu anhu. Qala rajulun bi ra'yihi ma syaa. Berkatalah seorang laki-laki dengan pendapatnya apa yang dia kehendaki. Maka ini adalah diisyaratkan kepada Umar bin Khattab. Wa ruwiya aidan ali Utsman wa Muawiyah. Begitu pula Utsman bin Affan dan Muawiyah berpendapat tamattu tidak boleh. Wa qasduhum alla yaqtasirun nasu ala ziyaratil bait fi ashhuril haji faqat. Tujuan mereka melarang tamattu adalah agar para peziarah Baitullah itu tidak datang pada bulan-bulan haji saja, biar ramai sepanjang tahun. Bal yaqsud fi jami'il am, ya, agar tujuannya agar para peziarah Baitullah adalah datang sepanjang tahun. Walakin kitabullah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam muqaddamani ala kulli ijtihad. Ketika Allah Ta'ala ada firman-Nya di dalam Al-Quran, hadis Nabi ada di dalam sunnah Nabi, maka ini lebih didahulukan daripada ijtihad siapapun, hatta dari para sahabat. Wallahu a'lamu bi asrari syar'ihi. Allah Ta'ala lebih tahu rahasia apa yang ada di dalam syariatnya. Wal'an, dan sekarang ini ma ijma'in nasi ala jawazi tamattu wa ityanihim bil umrah fi ashhuril hajj lam yahlul baita ya, lam yahlul baitu minaz zawar minar zuwar fi kulli waqtin ya. Sekarang ketika kita mendapati adanya ijma para ulama akan kebolehan haji tamattu, dan mereka datang untuk umrah pada bulan-bulan haji, ternyata Baitullah tidak pernah sepi dari orang yang menziarahinya sepanjang tahun. Nas'alullah ta'ala an yu'li kalimatahu wa yunshir dinahu wa yuqim sya'airahu, amin. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar termasuk orang yang meninggikan kalimatnya, yang menyebarkan agamanya dan menegakkan syiar-syiarnya, amin ya mujibas sahilin. Demikian yang bisa kita bawakan faidah-faidah berharga dari 3 hadis tentang bab tamattu ini. Insyaallah kita lanjutkan hadis keempat pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.